Ini sudah dimasuki dan sudah dihancurkan lagi. Ya udah, mending gak usah kenal meskipun lu saudara gue. Sama ini gue gak cocok sama itu. Cuman kalau misalnya minta maaf tuh ada 5 stage, ada apa? Narik itu, bener sih, narik kursi. Lepas ada bang, gara-gara bingung bang. Pernah dong pastinya. Kayaknya semua orang pernah deh, termasuk gue. Pernah sih, pernah banget pasti. Pernah. Kebetulan sih lagi ngalamin ini sama keluarga. Jadi gue lagi ada di titik dimana kayak kasarnya ya, kayak capek gitu sama keluarga gue sendiri gitu. Karena kenapa gue ngerasa capek? Karena giliran mereka butuh, gue tuh kayak ada gitu buat mereka. Tapi giliran gue nih yang butuh, kok kayak pada ngilang. Dan menurut gue itu sih yang kayak menyebalkan banget hubungannya. Iya. Ditinggalin. Waduh, gimana tuh? Gimana cerita? Jadi gue pernah waktu itu ngejalin hubungan sama dia dengan kepercayaan yang penuh karena kita LDR kan saat itu. Terus sampai gue nunggu dia pulang dan ya sempet sih dikabarin untuk sesekali gitu. Jadi tuh gue sebenarnya ngejalinin hubungan sama dia tuh udah cukup lama, kenalnya juga udah cukup lama. Cuman dia untuk serius sama gue mungkin gue nggak ngerasain itu ya, tapi gue udah percaya banget sama dia. Jadi gue sempet ada di posisi gue yang nggak membuat nyaman lingkungan gue, atau gue yang jadi shit relationship bagi mereka gitu sih. Waktu itu gue tuh punya pacar, gue bucin gitu. Jadi gue lebih memilih waktu gue dengan pacar gue daripada teman-teman gue, sampai akhirnya gue nggak punya teman karena gue memprioritaskan pacar gue dulu. Sampai akhirnya mereka di titik, kayaknya gak worth it deh ngajak kadang lagi. Kayak banyak banget alasan, kayak kita banget yang butuh gitu. Yang mau gue ceritain adalah salah satu pihak lawan temen gue itu Partner lu? Iya, partner gue, temen gue itu melakukan sesuatu yang tidak baik gitu. Jadi akhirnya merugikan gue gitu. Oke. Sangat general ya jawabannya. Iya. Mencoba sebaik mungkin ya, serapih mungkin. Tidak ya. menyinggung siapapun. Oke, tapi ada lah ya. Ada, woy. Oke. Kalau gue sih lebih ngarah ke gini. Jadi gue ini emang tipenya orangnya sok care gitu. Emang nggak mau kalau dalam pertemanan pun gue peduli pak sama semua yang dilakukan teman-teman gue. Nah jadi gara-gara hal itu, gue jadi kayak sering banget nganggep keputusan circle gue, artinya hubungan pertemanan gue, kadang aneh. Dan yang itu gue anggap jadi kayak gitu loh. Jadi gue anggapnya relasi itu jadi kurang gitu loh. Sebenarnya ada yang taking action, ada juga yang gue lebih milih untuk udah nggak mau peduli gitu loh. Kalau untuk yang taking action mungkin sama yang seumuran atau yang lebih muda daripada gue, ya itu gue nggak mau langsung. Terus kalau misalnya emang gak bisa diperbaikin, ya udah mending gak usah kenal meskipun lu saudara gue, kayak gitu. Mungkin agak jahat kasarnya, tapi daripada mendem tuh ujung-ujungnya capek, terus mungkin jadi kedendam. Sedangkan kalau misalnya kita udah ngeluapin, bebannya udah keluar dong. Intinya gue bukan orang yang kayak kalau udah disentil itu gue masih bisa baik, gue nggak bisa kayak gitu. Gue bukan si penyabar lah intinya. Ini cewek yang lebih nangis, lebih ngurung diri sampai Kena mental. ya udah sembuh dengan sendirinya. Berarti lebih ke diem. Iya. Jadi gue mencoba untuk rekindle lagi, gue coba ngobrol sama teman lama gue lagi. Ya ada sih beberapa yang kayak udah nggak kenal atau udah asing gitu. Cuman masih ada beberapa yang welcome gue. Thank you banget sih buat mereka yang masih welcome sama gue. Gitu. Jadi lebih memperbaiki diri gue sih gitu. Jadi gue tipikal yang kalau misalkan ada masalah nggak ngomong di belakang tuh ke teman-teman dulu, baru ke orangnya langsung. Gue langsung ke orangnya langsung, gue selesaiin dulu masalahnya sama dia gitu. Si berani? Si speak up. Si Leo. Leo. Gitu, begitu Dam. Si Leo, oke. Itu kalau yang paling banget gue lakukan itu biasanya gue cenderung nyari tahu, artinya terlibat lah, artinya ikut dalam arus itulah. Artinya walaupun itu menurut gue kurang, tapi gue tetap coba buat masuk dulu. Nah setelah masuk 1, 2, 3 kali kayak gitu, lama-lama ada juga rasa gue jenuh. Akhirnya biasanya gue nggak bodo amat, tapi lebih ke ya udahlah biarin aja udah mau kayak gitu loh. Tapi gue nggak nganggap peduli lagi sama dia, nggak gitu.
ninggalin. Tapi gue omongin dulu. Ya itu balik lagi gue tanya sebenarnya dia ada masalah apa ke gue, kenapa dia kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya ada yang gue nggak suka dari dia, gue omongin. Kalau misalnya emang tuh orang gak suka gue kritik, ya udah mending kelar. Karena ini jujur aja, circle gue tuh sekarang dikit banget karena gue bukan milih-milih temen ya. Cuman udah nggak mau nyari teman yang cuma sekedar hahi doang kalau nggak bisa dibagi. Di saat gue sudah tidak dibutuhkan sih, bener-bener udah nggak dianggap, untuk dia nggak ada effort sama sekali, kayak udah berarti gue harus tahu diri gue harus berhenti. Waduh. patokannya ketika diri kita udah nggak dihargai dan sudah tidak dianggap lagi sih. Waduh, sakit sih ya. Aduh. Pernah tapi nggak? Pernah nggak? Pernah dong. Waduh. Jawaban gue agak beda ya. Mungkin orang tuh akan melihat lingkungannya atau gue nggak cocok sama ini, gue nggak cocok sama itu. Cuman kalau misalnya untuk ini gue berpandangan gue yang salah. Jadi kayak untuk lingkungan sosial circle ya gue tuh dulu menutup diri dalam kondisi ketika itu udah tidak saling membahagiakan satu sama lain dan sudah tidak sehat, lebih banyak emosinya daripada lebih baik emosi, lebih baik berantem daripada bahagianya gitu. Gue sih hampir nggak pernah ya mutusin hubungan sama orang. Maksudnya bener-bener literally kayak gue bodo amat gitu, nggak peduli sama orang tuh gue nggak pernah. Artinya gue nggak menganggap hubungan gue sama orang walaupun jauh, walaupun berjarak gitu ya, tapi gue nggak pernah anggap itu tuh berakhir. Jadi gue lebih cenderung oh ya udah masing-masing aja. Kalau memang dia memutuskan seperti itu, cara dia berhubungan dengan gue, oh ya udah nggak apa-apa, tetap aja dengan caranya kayak gitu. Dan kalau gue ya dengan cara gue, cuma itu tadi balik lagi gue nggak bakal mutusin hubungan itu sih gitu. Gue menganut give and give sih, nggak take and give doang. Nah karena kalau take and give itu kita ngasih ke dia, ngasih doang kan. Orang itu kasarnya nggak, sebenarnya bukan berharap sih, lebih kayak lu sadar diri aja. Kalau misalnya kita ngasih, ya nggak harus seimbang, minimal lo ada timbal baliknya. dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun dong. Oke. Saling menghargai karena itu penting. Menghargai itu bukan berarti lu ngasih ini gue juga harus ngasih itu, lu melakukan sesuatu ini gue juga harus sama gitu, tapi lebih mengerti satu sama lain. Kayak pasangan gue tuh bakalan ngerasa gimana ketika gue udah ngelakuin kesalahan itu. Intinya lo tau batasan ketika lo melakukan sesuatu sih. Ideal menurut gue itu apa ya, basic sih, paling take and give sih. Nggak memberikan sesuatu nggak harus dalam bentuk yang sama, bisa dalam waktu lu, habis itu effort lu atau apapun itu gitu. Ini klise banget sih menurut gue, hubungan yang paling ideal adalah orang saling bisa memahami satu sama lain. Jadi manusia kan dinamis ya, apa yang ada di pikiran dan otak gue nggak mungkin sama dengan apa yang ada di pikiran lo kan. Jadi kalau misalnya gue nggak suka sesuatu, gue suka sesuatu belum tentu lo lo sukakan hal itu juga. Nah itu biasanya kalau A sama B beda kan, itu yang bikin clash kan, berantem. Nah disitulah gunanya komunikasi. Jadi kita istilahnya kompromis, jadi nemu kalau lo A, gue B, nah kita nyari C-nya nih, jalan tengahnya. Hubungan ideal menurut gue adalah kalau dalam pertemanan itu nggak saling merugikan. Ya, kalau dalam hubungan pacaran, menurut gue bagusnya itu kita merasa nggak effort nih, cuma bagi pasangan kita itu effortnya besar sekali. Nah begitupun sebaliknya, kalau gue ngerasa gitu tuh hubungan yang bagus. Oke, jadi thank you buat waktunya Mbak Caca. Jadi gitu Sama-sama. aja. Makasih ada. Sip. Selamat sore Mas Agung. Wih, keren. Thank you. Oke, thank you gitu aja Mas Gading. Thank you buat waktunya. Minta maaf tuh ada 5 stage, ada Apa aja tuh? Denial, tahap kedua anger. Jadi kalau lo minta maaf tuh pasti kayak iya maaf. Nah itu denial pasti. Terus habis itu marah kan, anger. Habis anger bargaining, betul. Depression ya, exactly. Nah yang terakhir baru apa dah? Acceptance. 5 stage of grief atau losing. Berarti udah acceptance tuh udah berarti? Udah ikhlas. Udah bener ikhlas, tulus kalau lo ngerasa minta maaf. Orang berarti nggak semua masalah harus diselesain saat itu juga. Betul. Oke. Gitu sih. Oke. Oh gitu. Gimana nih katanya? Aduh agak susah Tuh ya. kan, apa lagi? Lagi kita Hanifah. Nama saya Gading, saya 25 tahun, saya baru aja jomblo. Aku digaji.
Apa itu tadi barusan? Udah, ini sudah dimasuki dan sudah dihancurkan lagi mungkin. Sudah dimasukin. Waduh. Relation sucks atau hal yang gak menyenangkan. Bandel kalau misalkan bahagia ya kan. Sudah dimasukin. Gue kenapa garuk-garuk ya? Orang cerita, curhat, tapi ujung-ujungnya nyari pembenaran kan kayak gitu. Lagi sibuk mencari pekerjaan. Gue baru lulus ceritanya fresh graduate nih. Oh. Sorry, gue mau ambil minum dulu. Ya. Oke. Jadi. Anjir, cringe banget coba. Jadi kan